Pemilu adil, harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu mengawasi. Oke, baik. Halo sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi dengan saya, Zainuddin Pais, selaku host, dan inilah podcast Bawaslu Sulut Baca. Bawaslu mengawasi. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah memasuki minggu kedua tahapan kampanye Pilkada Sulawesi Utara. Nah, dan tentu pengawasan terhadap pilkada ini bukan hanya milik tanggung jawab dari pengawas pemilu sendiri. Semua elemen berharap untuk ikut terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pilkada. Salah satunya adalah teman-teman pers atau media. Lantas bagaimana peran media dalam pengawasan pilkada serentak 2024? Untuk itu sahabat Bawaslu, di ruangan podcast kita kali ini sudah hadir narasumber spesial, ahli pers sekaligus dari Dewan Pers, Bung Yosep Ikanubun. Langsung saja kita sapa. Apa kabar, Bung? Kabar baik, Bung Jai. Sehat ya, Bung? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengupas jauh tentang tema podcast kita kali ini soal peran media, tentu kita akan berbincang dulu terkait dengan aktivitas dan latar belakang profil dari narasumber kita. Apa aktivitas hari ini, Bung Yosep? Ya, saya sehari-hari tetap aktif meliput. Oke. Saya kerja untuk liputan6.com, juga detikmanado.com. Selain itu juga sering untuk jadi penguji kompetensi jurnalis dari AJI Indonesia. Oke, luar biasa ya. Selain peliput, termasuk juga sebagai penguji ya, Iya. kompetensi jurnalis. Ya. Nah, Bang Yosep, bisa diceritakan kepada kami sebenarnya sejak kapan Anda bergelut dalam dunia jurnalis ini? Silakan. Jadi kalau mau dihitung, Bung Jai sudah 2 dekade sebenarnya. 2 dekade. Iya, jadi saya pertama masuk Harian Komentar Oke. tahun 2004 sebagai reporter, lalu kemudian 2006 di Harian Metro yang sekarang sudah tutup karena zaman digital. Oke. Lalu saya juga sempat di Majalah Gatra, kemudian di Harian Berbahasa Inggris di Jakarta Post. Oke. Lalu sejak 2015 saya aktif menulis untuk liputan6.com untuk wilayah Sulawesi. Oke. Jadi dari Talaut sampai di Bolmut dan Bolsel. Oke, jadi dari Talaut sampai Bolsel itu satu jurnalis saja yang kemudian melakukan peliputan untuk Iya, wilayah liputan saya. wilayah liputan Iya. ya. Luas juga wilayah liputan Bung Yosep ini ya dalam liputan6.com itu. Nah, Bung, ini yang saya tanyakan kepada Bung Yosep ini, bisa dikatakan kan begini, tidak semua orang itu memilih hidup sebagai jurnalis. Iya. Jadi bahkan ada yang kemudian merasa bahwa ya pekerjaan jurnalis itu seolah-olah pekerjaan sampingan kan begitu. Apa yang memotivasi Bung Yosep sehingga pertama memilih hidup sebagai seorang jurnalis hingga saat ini? Ya, Silakan. ini panjang sebenarnya Bung Jaya ya, tapi saya sebelum turun jadi wartawan saya sebenarnya pengajar. Saya mengajar di sekolah dan di perguruan tinggi. Oke. Saya merasa bahwa ruang lingkupnya cukup sempit kalau kita di kampus. Oke. Sehingga peran pers salah satu adalah mengedukasi publik. Maka saya pikir melalui media saya bisa menjangkau lebih luas publik untuk mengedukasi. Oke. Dan juga memperjuangkan hak-hak publik termasuk kaum marginal. Saya pikir ini wilayahnya. Wilayah ya. Karena sebelum jadi selesai kuliah saya adalah aktivis mahasiswa juga. Jadi pernah sebagai aktivis juga ya ya? saya dulu ketua PMKRI cabang Tondano. Oke. Kemudian memilih hidup sebagai jurnalis karena salah satu peran jurnalis atau pers adalah mengedukasi publik. Iya. Selain mengedukasi publik, apa kira-kira peran pers itu menurut Bung Yosep? Secara filosofis kan pers ini dia sebagai anjing penjaga, sebagai watchdog Watchdog. untuk memantau kekuasaan. Selain itu dia juga medium untuk menyuarakan kaum tidak bersuara, voice of voiceless. Saya pikir ini sangat relevan dengan dunia kita saat di kampus. Oke. Menjadi aktivis lalu Jadi kemudian relate ya, linear ketika jadi jurnalis,
dia punya ruang yang lebih luas untuk kemudian memperjuangkan hak-hak publik tadi. Oke, jadi linear ya kehidupan Bung Yosep sebagai aktivis mahasiswa, ya bisa Ya, dibilang begitu, dan kemudian memilih sebagai jurnalis begitu. Nah, Bung Yosep, dan saat ini Anda sebagai ahli pers dari Dewan Pers. Gimana proses dari jurnalis sempat menjadi reporter, kemudian perjalanannya hingga akhirnya menjadi ahli pers? Saya kira tidak semua orang ya, tidak semua jurnalis bisa sampai pada titik itu. Bahkan dengar-dengar hanya 2 perwakilan kira-kira ya dari Dewan Pers ya, yang ada di Sulawesi Utara. Berarti memang benar-benar diseleksi, benar-benar diuji kompetensinya. Bisa diceritakan, Mas? iya. Jadi tahun 2015 itu saya diundang oleh Dewan Pers untuk mengikuti seleksi Oke, sebagai calon ahli pers. Setelah ikut seleksi tembus sebagai peserta, kami kemudian melakukan pelatihan selama seminggu oke, dari seluruh Indonesia untuk pelatihan calon ahli pers. Itu oke. 2015 di Dilatih Balikpapan, selama seminggu. seminggu. Ya. Luar biasa. Peserta ini kan dari kalangan jurnalis, ada juga advokat, Oke, ada juga akademisi, oke. dewan pers, anggota dewan pers maupun mantan anggota dewan pers yang dianggap punya kapasitas untuk kemudian diberi peluang untuk mengikuti seleksi dan pelatihan sebagai ahli pers. Jadi sebenarnya peserta kompetensi untuk menuju sebagai ahli pers itu banyak varian ya, tidak hanya seorang jurnalis ya, Iya, benar. akademisi juga. Iya, benar. Yang punya perspektif soal kemerdekaan pers, Oke, yang mendukung kemerdekaan pers, jangan sampai yang justru membunuh kemerdekaan pers itu. oke, ini Ya, menarik ini saya highlight ya. Mendukung kemerdekaan pers. Kira-kira seperti apa itu? mendukung kemerdekaan pers berarti kita mendukung media, jurnalis, dan yang terkait dengan media itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Itu poinnya sebenarnya. Itu poin nih Ya, sebenarnya ya. Oke, ahli pers. Bisa dijelaskan, Bung Yosep, ahli pers ini seperti apa kira-kira? jadi ahli pers ini kan dia muncul setelah ada uh, surat keputusan Dewan Pers Oke, nomor 10 2009 itu soal memberikan keterangan ahli di penyidik, oke, mulai jadi dari dia penyidik sebenarnya terkait polisi, dengan ini ya, ya, penyidikan ya. penyidik polisi, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Oke, Ini sebenarnya merespon surat edaran Mahkamah Agung SEMA 13 2008 di mana saat itu Mahkamah Agung menyebutkan untuk menyidangkan perkara pers itu majelis bisa mendatangkan menghadirkan ahli pers karena oke, mereka yang tahu baik praktik maupun teori tentang pers. Jadi kita akan memberikan pertimbangan oke, kepada penyidik maupun kepada majelis hakim. oke. Jadi kalau misalnya ada satu kasus di mana kasus tersebut melibatkan reporter, wartawan atau jurnalis, salah satu pihak yang kemudian diundang untuk memberikan pertimbangan itu adalah Iya, ahli pers dari Dewan Pers itu ya. benar. Saya selama ini sudah bersering untuk memberikan keterangan kepada Sudah, penyidik polisi. sudah berapa banyak Iya, kasus? sudah banyak Sudah Bung Jai. banyak ya. Biasa saya meliput orang di BAP, ini saya di BAP. Bahkan Oke, 4-5 jam harus ya cukup gugup juga sebenarnya. Karena kita biasa meliput kan, meliput tersangka di BAP atau apa. Ini saya yang di BAP. Memberikan keterangan kepada penyidik polisi di beberapa Polres sudah saya. oke, luar biasa. Oke, baik, Bung Yosep, ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama kita ya. Kita sudah menggali banyak tentang latar belakang profil dari Bung Yosep sendiri hingga berada di posisi sekarang. Bung Yosep, podcast Bawaslu Sulut Bacirita ini bisa dikatakan sebagai inovasi terbaru sebenarnya dari Bawaslu Sulut. Apa pendapat Anda soal podcast Bawaslu Sulut Bacirita? Saya pikir ini satu lompatan ya, sebenarnya lompatan teknologi di mana Bawaslu juga mengikuti lompatan itu. Oke, Ketika dulu misalnya kita melihat perkembangan media ya, baik media massa maupun media sosial, podcast ini sebuah inovasi terbaru. Karena kalau kita melihat undang-undang pers dia belum mengatur podcast sebenarnya. oke, Walaupun jadi di ada Undang-Undang Pers belum belum mengatur ada, sebenarnya ya tapi soal ada podcast. satu kalimat yang menyebutkan saluran lainnya. Oh, Nah, ini udah dibuka ruang dan saya pikir podcast ini bagian dari situ. oh, Saluran lainnya yang dimaksud undang-undang pers tadi. oke. Oke, luar biasa. Nah, sahabat Bawaslu, itu tadi ya kita sudah menggali banyak tentang profil narasumber kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini kita akan coba menggali lebih dalam tentang tema utama kita.
Oke, baik sahabat Bawaslu, kita kembali lagi masih dengan narasumber kita, Bung Yosep Ekanubun dari ahli pers Dewan Pers. Nah, sahabat Bawaslu, kita ketahui bersama pers adalah pilar keempat dari demokrasi kita. Artinya apa? Pers ikut menentukan nasib demokrasi kita, termasuk demokrasi lokal dalam hal ini pilkada yang sementara kita jalani saat ini. Nah, lantas bagaimana peran media atau peran pers dalam pilkada ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Bung Yosep. Oke, Bung, kita kembali lagi. Menurut Bung Yosep sendiri, ini kan sudah tahapan pilkada sedang berjalan. Ya. Kita sudah masuk pada tahapan kampanye. Dan sebenarnya kalau kita melihat rilis dari Bawaslu RI, ini adalah salah satu tahapan yang paling rawan ya, selain tahapan pencalonan dan nanti pungut hitung. Tentu semua elemen perlu untuk kemudian terlibat aktif ya dalam mengawasi jalannya pilkada. Salah satunya adalah pers atau media. Menurut Bung Yosep sendiri, peran media dalam pengawasan pilkada itu seperti apa? Silakan. Oke, baik. Sebenarnya peran media atau pers secara umum sangat beririsan dengan peran dalam demokrasi, dalam Oke. pemilu dan pilkada atau pemilihan ya. Kalau kita lihat pasal 6 Undang-Undang Pers, sebenarnya dia menyebutkan yang pertama perannya adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Oke. Ya, ini paling pertama. Artinya apa? Setiap tahapan dalam pemilihan ini itu diberitakan oleh pers, sehingga masyarakat mengetahui sekarang kita sudah tahapan apa, kampanye misalnya, DPT, DPTB dan lain-lain. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua adalah eh, pers itu berperan dalam mendorong demokratisasi, terwujudnya supremasi hukum, lalu kemudian hak asasi manusia, dan yang kemudian menghormati keberagaman. Nah, ini sangat penting. Lalu peran yang lain adalah sebenarnya dia ikut mengawasi. Jadi peran pers dia sangat jelas mengawasi, melakukan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Apa itu? Salah satunya adalah pemilu dan pilkada, pemilihan. Jadi sebenarnya tanpa menarik garis ke pemilu dan pilkada pun, peran pers sudah sangat jelas dalam undang-undang itu. Oke. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang terkait dengan kepentingan umum. Dan itu sudah disebutkan dalam undang-undang Ya, sangat pers. jelas dalam Sangat undang-undang jelas. pers. Ya. Itu luar biasa. Kalau bentuk konkretnya, peran teman-teman pers atau media ini seperti apa kira-kira? Ya, kita berkaca dari pemilu kemarin ya, misalnya beberapa kasus penyelenggara yang bermasalah. Oke. Itu kan kemudian diangkat oleh media. Bahkan saya mencermati di salah satu kabupaten misalnya, penyelenggara itu sudah dalam status tersangka, kemudian masih memimpin rapat pleno. Dan ada media yang memberitakan. Oke. Saya pikir ini bukti konkret bagaimana media mengawasi dan mengkritik. Tidak hanya kepada pemegang kekuasaan, tapi juga penyelenggara. Walaupun di satu sisi kita tetap berkoordinasi, tapi media melakukan pengawasan dan kritik juga terhadap penyelenggara yang kemudian mungkin Oke. di luar rel, seperti itu. Oke, jadi bentuk konkretnya seperti itu ya. Ya. Ketika misalnya ada problem, ada masalah, ada kasus, teman-teman media, teman-teman pers ini ikut terlibat dalam konteks memberitakan atau memberikan Ya. informasi kepada masyarakat. Bang Yosep, tentu tidak semua informasi itu bisa kita terima begitu saja kan. Menurut Bung Yosep sendiri, apakah ada standar tertentu sebuah pemberitaan atau informasi itu disebut layak atau tidak? Silakan. Oke, baik. Kalau disebut layak atau tidak kan kita mengacu kepada kode etik jurnalistik. Oke. Ya, ada 11 pasal di sana. Dia mengatur mulai dari hal-hal yang menyangkut kepentingan publik maupun ruang privasi yang tidak boleh kita beritakan. 11 pasal ya? 11 pasal yang memang banyak wartawan tidak tahu juga, apalagi mengimplementasikan itu. Ini jadi persoalan sebenarnya. Oke. 11 pasal itu mengatur laku kita dalam melakukan liputan maupun karya jurnalistik. Oke. Misalnya pemberitaan harus berimbang, cover both side. Kita menerapkan asas praduga tidak bersalah. Itu yang harus kita lakukan dalam karya jurnalistik kita. Oke, jadi pemberitaan harus berimbang. Salah satunya itu ya dalam Ya. kode etik jurnalistik. Kalau misalnya Bung Yosep, kita menemukan ada
tentu kita harus membedakan dulu ya, mana isi informasi, mana media sebagai perusahaan, mana jurnalis sebagai orang. Ya. Ya, kita harus membedakan 3 itu ya. Kalau misalnya kita menemukan satu berita yang tentu itu tidak berimbang, menurut Bung Yosep apa yang paling mungkin kita lakukan? Oke, jadi saya petakan dulu media sebenarnya sebelum masuk ke pertanyaan Oke, itu. silakan. Kita bedakan dulu media massa, lalu media sosial. Nah, Oke. media massa tentu yang kerja adalah wartawannya. Media sosial netizen dan segala macam. Nah, Oke. media massa pun kita bedakan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Oke. Nah, lalu di media massa ini ada wartawan profesional, ada yang belum profesional. Yang Oh, profesional jadi ada yang misalnya, profesional, ada iya, yang belum profesional ada ya? yang profesional Menarik, artinya dia menarik. sudah uji kompetensi. Karena Oke. wartawan ini kita punya standar. Uji kompetensi dia wartawan strata muda, madya, dan utama. Ini penting untuk masyarakat memetakan. Ini juga penting ketika dia bermasalah secara hukum tadi. Oke. Jadi kalau media yang berbadan hukum kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum, perlindungannya jelas di Undang-Undang Pers. Oke. Tapi kalau dia tidak punya badan hukum, nah dia di luar Undang-Undang Pers penanganannya. Oke. Nah itu. Jadi harus dipetakan dulu ya sebelumnya Ya, ya. dipetakan dulu. Ya, luar biasa ya. Bung Yosep, kita tentu tahu ya bersama bahwa saat ini kita sudah berada di era informasi yang begitu masif. Teknologi informasi yang begitu masif sehingga apa namanya, kadang-kadang nih kita obesitas informasi, kegemukan informasi karena semua informasi itu berseliweran di mana-mana termasuk juga di media sosial. Uh, Sampai-sampai mungkin ada informasi yang bisa dibilang dalam kategori hoax atau berita bohong yang itu sudah kita konsumsi dan sebagian orang tanpa melakukan cross check terlebih dahulu kemudian ikut menyebarkan informasi itu seperti berita hoax misalnya. Menurut Bung Yosep sebagai pengalaman sebagai jurnalis dan reporter, bagaimana cara kita menfilter ini informasi benar, ini ternyata informasi bohong? Silakan. Ini memang pekerjaan berat sebenarnya. Yang tadi saya lanjutkan, kita harus memetakan dulu. Artinya ketika informasi itu dan berita itu di media massa profesional, kita bisa menjamin bahwa dia telah melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga lahir sebagai sebuah berita. Tapi ketika dia diunggah oleh netizen, di medsos, ini kan kita tidak bisa memastikan akurasinya. Sehingga bagi saya, pintu terakhir adalah kemudian membaca berita dan informasi di media massa. Itu saran saya. Di media sosial kita tidak bisa pastikan akurasinya. Karena kalau di media massa dia punya pertanggungjawaban air terjun. Artinya ketika Bung Jaya bikin berita, ada level di atas yang memeriksa, memverifikasi, baru ditayangkan, dimuat. Di medsos kita yang menentukan semua informasi itu bisa tayang atau tidak. Sehingga memang itu penting untuk kemudian melihat sumber informasi mana yang bisa kita percaya dan tidak. Bagi saya, media massa menjadi informasi yang masih harus kita percaya dan akurat karena proses verifikasi yang ketat tadi. Oke, jadi dalam konteks untuk melakukan filter ya terhadap berbagai macam informasi yang belum tentu kebenarannya, perlu ada perimbangan selain melihat informasi di media sosial dan paling baik juga membaca yang ada di media massa Ya, karena di media betul. massa ini ada yang kemudian melakukan cross check di situ kan. Ya, Ya mungkin pemret atau mungkin pimpinan atau editornya, editornya ya. seperti itu ya. Oke, jadi memang berat ya kita media massa hari ini itu menawarkan banyak informasi seperti yang kita katakan tadi dan memang kita harus benar-benar pintar melihat mana informasi yang bentuknya itu memang informasi valid, fakta, dan mana yang hoax. Apalagi memang saat ini, Bung Yosep, tahapan kampanye. Apalagi kalau misalnya nanti masuk tahapan kampanye oleh para calon di media massa kan, tapi itu kan nanti setelah kampanye rapat umum dan seterusnya. Nah baik, Bung Yosep, ini mungkin sebagai masukan ya. Kita juga sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan masukan dari teman-teman media. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, langkah strategis penyelenggara pemilu lakukan dalam konteks penguatan kelembagaan pertama, menguatkan koordinasi dengan teman-teman media. Yang kedua, melakukan penguatan kelembagaan untuk pemberitaan kita di lembaga Bawaslu sendiri. Menurut Bung Yosep seperti apa dua langkah itu? Ya, saya pikir
menyambung yang pertanyaan sebelumnya bahwa ada banyak hoax misalnya beredar, lalu kemudian masyarakat ini bingung mana yang benar, mana yang tidak, maka menurut saya perlu ada kerjasama antara penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu dengan media massa ataupun organisasi media untuk menggelar semacam pelatihan-pelatihan anti hoax, ya. Oke. Jadi kita akan melakukan cek fakta. Pengalaman kami di AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, pilkada yang lalu itu kita membuat cek fakta. Jadi artinya ketika ada satu calon dia mengklaim programnya, kita akan cek fakta apakah betul atau tidak. Nah, ini juga kemudian untuk mengecek misalnya klaim kampanye misalnya. Misalnya kampanye di lapangan Patung Lilin di Megamas, diklaim 2 juta orang yang hadir di situ. Kita bisa menghitung apakah benar 2 juta atau cuma sekitar 900 misalnya. Tools ini yang kemudian membantu kita mengedukasi masyarakat sehingga tidak termakan hoax. Termasuk juga foto-foto yang diedit dan segala macam. Itu sebenarnya punya pelatihan khusus sebenarnya untuk kemudian melatih mengedukasi publik terkait dengan tsunami informasi ini. Tsunami Tsunami informasi. informasi. Hal yang lain Bung Jai sebenarnya kan di tingkat pusat itu ada yang namanya gugus tugas. Oke. Gugus tugas itu adalah Bawaslu, ada KPU, KPI, Komisi Informasi, dan Dewan Pers. Ini untuk menangani dan penguatan kelembagaan. Misalnya ketika ada pemberitaan atau iklan yang tayang di bukan masanya, kan Bawaslu semprit nanti Ya, kan, ya. ditiup itu pelanggaran. Penanganannya seperti apa? Di Iya. gugus tugas ini yang kemudian kita berembuk. Nah itu. Kalau misalnya di sebelah ada Gakumdu kan, ada Bawaslu, ada polisi dan jaksa, ada gugus tugas sebenarnya untuk koordinasi masalah informasi dan pemberitaan di media massa. Itu yang mestinya di daerah juga didorong untuk itu. Nah, sehingga misalnya ada berita di media lalu wartawan dipanggil oleh Bawaslu. Nah, ini kan ada bermacam perspektif untuk hal ini. Tapi Oke. ketika ada gugus tugas, kita bisa saling menguatkan kelembagaan tadi. Oke, luar biasa. Nah, Bung Yosep, kalau kita ingin dalami ya soal tadi, misalnya apa namanya, tahapan kampanye, kemudian belum saatnya kampanye di media massa, tapi kemudian ada media yang kemudian langsung memberitakan visi misi dari salah satu calon. Langkah dari teman-teman media atau pers dalam hal ini mungkin Dewan Pers itu seperti apa? Sebenarnya kita yang paling penting adalah regulasi di Bawaslu atau PKPU. Oke, Ya, itu diatur bagaimana misalnya selama waktu kapan kita boleh pasang iklan paslon di media. oke, Nah, tapi kalau terkait pemberitaan bagi saya itu masih sangat terbuka, sangat oke, terbuka. Kecuali mungkin di masa tenang ya, 3 oke, hari itu. Makanya tadi untuk mengukur itu penting tadi gugus tugas. Sehingga oke. PKPU-nya mana, Perbawaslu-nya mana, undang-undang persnya ini. Ayo coba kita berembuk. Bagaimana penyelesaiannya? Nah itu, sehingga lebih lebih apa ya, lebih efektif sebenarnya. Nah, Oke. seperti itu. Baik, Bung Yosep, luar biasa. Jadi sebenarnya ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari obrolan kita. Pertama, kemudian perlu ada gugus tugas bersama ya antara Bawaslu. Kalau di pusat sudah, tentu Ya. kita harus laksanakan itu di tiap daerah agar supaya apa namanya ya, koordinasi terkait dengan hal-hal yang perlu kita cegah atau antisipasi dari awal itu sudah dilakukan. Yang kedua, soal pelatihan cek fakta tadi ya. Iya. Itu sepertinya menarik agar supaya juga teman-teman penyelenggara pemilu ini punya kemampuan untuk memperkuat apa ya, langkah antisipasi, langkah pencegahan dan memperkuat pemberitaan. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Bung Yosep, apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara? Silakan. Terkait pemilihan ya. Ya, terkait Oke, pilkada ini. terkait pemilihan, yang pertama mengkonsumsi informasi dari sumber yang akurat. Ya, saya sebagai orang media tentu merekomendasikan ke media massa untuk mencari informasi yang akurat. Media sosial hanya jadi pembanding saja. Kemudian bersama Bawaslu dan KPU lalu stakeholder yang lain, kita paling penting adalah sukses, aman dan damai pemilu ini. Oke. Itu butuh effort, butuh kerjasama semua pihak. Lalu kemudian ya sebagai warga negara tentu kita menggunakan hak pilih. Itu Oke. yang disarankan kepada masyarakat Sulawesi Utara. Oke, luar biasa. Nah, sahabat Bawaslu, kita sudah berbincang banyak hal dengan narasumber kita, Bung Yosep, dan barangkali sekian ya podcast kita
kali ini bersama Bung Yosep Ikanubun dari Dewan Pers sebagai ahli pers. Saya Zainuddin Pai selaku host, dan tentu ke depan kita akan kembali lagi dengan narasumber dan tema yang lebih menarik. Mari jo orang awasi sama-sama pemilihan serentak 2024. Sampai jumpa.